Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Hadi mahasiswa Bimbingan Konseling PWG Belajar Kemampuan 2 tahun 2020 Universitas Pancasila. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan seminar nasional perspektif yang bertemakan bimbingan kelompok cara belajar akademis sesuai gaya belajar peserta didik dengan metode small group discussion. Latar belakang pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya kegiatan pendidikan yang berlangsung dalam satuan waktu tertentu dan membentuk serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai masuk menjadi kondisi-kondisi ideal sebagai hasil. Menurut Hanafiya dan Suhana pada tahun 2009, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang menuntut aktifan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dituntut harus aktif tidak hanya sebagai subjek pendengar, melainkan dapat menemukan kondisi jawaban suatu permasalahan dalam pembelajaran melalui proses berpikir, mencari, mengolah, mengurai, menggabung, dan menyimpulkan sehingga menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, dari hasil temuan di lapangan, khususnya di kelas 10 PJKP, dengan adanya need assessment kebutuhan peserta didik, terdapat 70% kebutuhan layanan cara belajar efektif. Nah, dari kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan peserta didik sehingga saya berinisiatif untuk memberikan layanan kelompok dengan cara belajar sesuai gaya belajar. Selanjutnya adalah teori belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang merasa mudah, nyaman, dan aman saat belajar, baik dari sisi waktu maupun secara indera. Gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Seseorang akan merasa sulit memproses informasi dengan cara yang tidak nyaman karena setiap orang mempunyai kebutuhan belajar sendiri. Sedangkan kebutuhan belajar setiap orang selalu berbeda dan cara belajar serta memproses informasi pun juga berbeda. Menurut Dr. Rita, Dr. Kenneth, dan sebagaimana yang dikutip oleh Nini Subini, gaya belajar adalah cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menggabung informasi yang baru dan sulit. Misalnya, belajar di malam hari itu mudah dibandingkan siang karena keadaan lebih sulit. Ada juga yang lebih nyaman belajar jika sembari makan cemilan, hiburan, nonton TV, ataupun mendengarkan musik. Dan terkadang justru memilih tempat yang sunyi, sepi, dan sebagainya. Teknik yang tepat yang berkaitan dalam perspektif yang saya berikan, teknik yang terkait permasalahan cara belajar bagi peserta didik yang efektif adalah memberikan intervensi berupa bimbingan kelompok dengan teknik pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT. Rasional emotif behavior therapy sangat cocok digunakan peserta didik yang mengalami permasalahan belajar yang berkaitan dengan emosi atau pikiran negatif yang menghambat proses belajar. Dalam penelitian yang saya buat menggunakan metode kualitatif. Subjeknya adalah siswa kelas 10 PJKP. Jumlahnya adalah 10. Saya ambil 10 mereka yang mengalami kendala dalam proses belajar.
Dengan teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk teknik analisis datanya, saya menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Bentuk praktik baik yang telah dilakukan dalam memberikan layanan bimbingan kelompok dengan metode small group discussion. Dari jumlah peserta didik 34 siswa diambil 10 siswa. Dari 10 siswa tersebut mendapatkan layanan bimbingan kelompok. Sebelum mendapat layanan bimbingan, peserta didik mengisi angkat gaya belajar. Dari hasil tersebut kemudian mahasiswa atau saya memberikan layanan bimbingan. Nah, dari 10 siswa yang mengisi angket, ada 3 siswa yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian ada 3 siswa yang memiliki gaya auditori. Kemudian 3 siswa memiliki gaya belajar kinestetik dan 1 siswa memiliki gaya belajar visual auditori. Nah, kemudian peserta didik yang sudah mengisi angket mendapatkan layanan bimbingan kelompok sesuai gaya belajar masing-masing. Dalam proses pemberian layanan kelompok yang akan dilakukan mahasiswa atau saya sendiri, mahasiswa terlebih dahulu membuat rencana perangkat layanan atau RPL bimbingan kelompok dengan metode teknik rasional emotif behavior therapy atau REBT. Pendekatannya dengan metode small group discussion yang akan diberikan pada peserta didik, dan tujuannya adalah meningkatkan belajar efektif sesuai gaya belajar. Dari pelaksanaan layanan yang dilakukan memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap awal, yang kedua adalah tahap inti, dan terakhir ada tahap penutup. Pemberian layanan best practice adalah meningkatkan mutu keterampilan guru profesional dalam menganalisa masalah kebutuhan peserta didik, mengetahui metode dan teknik yang tepat dan bisa diterapkan pada peserta didik sehingga bisa meningkatkan mutu kreasi atau inovasi dalam memberikan layanan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Dari hasil best practice yang telah dilakukan dengan teknik permasalahan sebagaimana meningkatkan belajar efektif sesuai gaya belajar, maka bisa diambil kesimpulan dalam belajar perlu paham akan gaya belajar. Dengan memahami gaya belajar sesuai dengan gaya belajar dapat meningkatkan cara belajar efektif. Maka dengan adanya layanan bimbingan kelompok dengan sistem asesmen gaya belajar dengan metode small group discussion, harapannya siswa memahami gaya belajar yang efektif dan mampu menerapkannya dalam keseharian. Sebagai tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah memberikan konseling kelompok atau konseling individu terhadap peserta didik yang masih mengalami kendala dalam proses belajar. Nah, itu tadi pemaparan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.